Halo teman-teman semua, selamat pagi. Bertemu lagi kita di dalam Sunday bersama saya James Windsor pada hari ini Ahad 24 Agustus 2025. Seperti biasa, setiap minggunya bakal ada pembahasan menarik yang menarik perhatian saya secara pribadi dan kita semua selama sepekan terakhir ini. Tapi karena kita masih ada irisan dengan pecahan dari topik financial quotient atau kecerdasan finansial, nah kita akan lanjut ini dulu teman-teman. Minggu ini kita diramaikan dengan masalah pembahasan tentang apa yang akan dilakukan besok ya. Hari Senin 25 Agustus 2025 konon katanya akan ada demonstrasi besar-besaran di depan gedung MPR DPR Jakarta yang menuntut supaya DPR itu dibubarkan ya. Karena DPR minta naik gajinya gak kira-kira ya, 3 juta per hari. Sudah tuh minta 50 juta per bulan dan belum tunjangan-tunjangan yang lain. Ya. Teman-teman semuanya, itulah contoh bagaimana financial quotient itu diperlukan. Bahkan wajib diajarkan di sekolah. Financial quotient itu udah mencakup semua. Financial skill, keterampilan keuangan, financial literacy, literasi keuangan, itu perlu teman-teman supaya nggak salah hitung seperti yang dilakukan oleh Pak Adis Kadir, Wakil Ketua DPR RI, ya, koordinator ekonomi keuangan dari Partai Golkar dari periode 2024-2029, biar tidak salah. Begitu teman-teman. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak seperti mereka? Atur lagi pengeluaran. Ya. Coba kosan sampai berapa juta? Konon katanya kosan 3 juta per bulan. Kan rame itu akhirnya disorot oleh publik, ya kan? Kos 3 juta per bulan, kosannya di mana itu? Kecuali kalau service apartemen itu lain, teman-teman. Service apartemen per bulannya udah lain. Itu kalau kosan bukan 3 juta per bulan ya, kosan 3 juta per hari lah, gitu. Belum segalanya gitu ya, tunjangan-tunjangannya gitu. Sebenarnya gaji anggota DPR per bulan itu berapa saya juga gak tahu, ya kan? Ya tapi kisaran 2 digit lah. Gaji anggota DPR itu 2 digit per bulan loh, per bulan, bukan per tahun, per bulan. Belum lagi dapat honor kalau datang sekitar ya 100.000 lah per hari. Per jamnya 100.000 datang. Per jamnya 100.000. Bahkan sampai pego katanya. Pego tuh 150.000. Konon katanya nih berdasarkan sayup-sayup informasi yang beredar di masyarakat nih, termasuk saya. Nah, jadi kurang apa gitu loh. Kok sampai minta kayak gitu? Sebenarnya gini teman-teman ya, yang maju nyalek anggota DPR itu mereka bukan modelan kayak orang sini lah, intinya gitu. Kalau orang sini mah ya mohon maaf lahir batin ya, ya kantongnya kalau untuk maju jadi anggota DPR mah kudu mikir. Ada memang teman anggota ada teman saya kader Gerindra, ada namanya Jonathan Chandra atau Jojo ya.
anaknya Robert Haryono Chandra, pendiri BSD. Ada memang. Di sini juga ada mantan anggota DPR, Pak Tantowi Yahya, Dubes Ambasador. Rumahnya lumayan itu. Cuma beliau lebih sering di Bali sekarang ketimbang di sini. Ya. Cuma kalau orang Bintaro Permai pada umumnya nyalek jadi anggota DPR, mikir-mikir. Orang yang rata-rata nyalek jadi anggota DPR itu orang yang pasti duitnya udah pada gede lah. Udah punya modal yang lumayan besar lah, ya. Buat ya keperluan kampanye. Keperluan kampanye dan keperluan tetek bengek lainnya. Kita kan nggak bisa nyalek anggota DPR independen, belum ada apa undang-undangnya, belum dibolehkan secara konstitusional. Jadi mau nggak mau kita nyalek itu dari partai. Nah di partai itu kan ada yang sudah lama jadi anggota DPR dan ada nama-nama masyhur, ya. Dan ada nama-nama masyhur dan mereka ini saling kompetisi satu sama lain untuk apa? Retain their seat. Kecuali PDIP ya. Kalau PDIP kalau sudah 5 periode atau 25 tahun itu memang nggak boleh lagi. Itu nggak boleh lagi. Karena ada anggota DPR dari PDIP dari Bali lebih tepatnya. Udah jadi anggota DPR dari tahun 99, baru pensiun kemarin 2024, tapi dia ditugasin oleh PDIP untuk penugasan lain dari Bali itu. Nah, kalau PDIP nggak boleh lagi. Kalau sudah 5 periode nggak boleh, sudah cukup ini, diganti dengan yang lebih fresh gitu. Jadi ini saling ini-inian gitu, sikut-sikutan. Jadi bisa seperti itu. Nah siapa duitnya paling banyak dia yang kepilih. Wah duitnya banyak gitu untuk keperluan, gak cuma baliho, gak cuma banner, gak cuma spanduk, gak cuma brosur, untuk iklan di TV, iklan di TV, iklan di radio, iklan di medsos, dikata ngiklan di Facebook atau X maupun Google itu nggak bayar. Bayar pak. Itu biar reach-nya tuh sampean gitu loh. Orang udah keluar biaya sedemikian rupa, itu. Sama satu lagi, biaya buat apa yang saya sebut sebagai, ini kita buka-bukaan aja ya, nggak usah ditutup-tutupin ya. Beli suara teman-teman. Biaya buat beli suara, ya transaksi suara lah. Ibaratnya, ya lo gua kasih ini, tapi lo ntar milih gua ya, gitu. Contoh, ini saya kasih contoh saya aja deh, saya aja, nggak usah contoh yang lain ya. Saya nih mau nyalek anggota DPR, modal adalah ya, taruhlah misalkan saya punya uang kekayaan apa, uang kekayaan sebesar ya 500 triliun rupiah. Kaya banget itu. Amin. Amin ya Allah, kaya 500 T, amin. 500 triliun rupiah, lumayan itu. Amin ya Allah, amin. Qabul. Amin qabul ya Allah. Ya. 500 triliun. Ya. Saya punya uang 500 triliun. Buat apa? Baliho apa semua kecil lah gitu. Kecil lah itu kalau untuk sekedar kampanye lewat baliho atau apa gitu. Belum termasuk biaya ke konstituen. Taruhlah saya nyalon anggota DPR
RI, DPR pusat ya, bukan DPRD, dengan uang saya 500 triliun rupiah itu, amin ya Allah, amin. Ya, qabul ya Allah, qabul. Qabul duai, amin. Ya, 500 triliun nyalek di sini. Di sini nih kalau belum di redraw, kadang-kadang suka di redraw tuh. Ya, dikonfigurasi ulang. Tapi kalau kita menggunakan data terakhir ya, ini masuknya Jakarta 2. Dapil Jakarta 2. Jakarta 2 itu mencakup Jakarta Selatan, sini karena ini Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan luar negeri. Jadi Jakarta tuh punya 3 dapil. Kalau kita menggunakan data dari pemilu 2024 yang sebelumnya, yang paling baru ya. Dan mudah-mudahan di 2029 tidak di redraw. Tidak diatur ulang lagi. Karena kan ada penambahan provinsi baru kan. Di Papua itu, tapi provinsi baru. Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, sama Papua Selatan. Jadi total ada 38 provinsi, ya kan? Itu. Nah, kalau Jakarta ini kayaknya tetap di 3 dapil nanti di 229 ya. Di 29 tetap 3 dapil. Jakarta 1 tuh Jakarta Timur saja. Jakarta 1 Jakarta Timur saja ya. Jakarta 2 Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, luar negeri. Jadi kalau kita pilihnya di luar negeri ya, diaspora itu dapilnya Jakarta 2. Nah, terus Jakarta 3 itu Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Setahu saya itu ya. Kalau dapilnya paling banyak itu di Jawa Barat. Jawa Barat tuh sampai berapa dapil tuh? Lebih dari 6 dapil ya, karena luas ya kan di DPR. Nah, taruhlah saya nyalek DPR RI dapil sini, dapil Jakarta 2 ya, Jaksel, Jakpus, luar negeri. Jadi kalau secara massa, secara kualitatif ya, bukan secara kuantitatif. Kalau secara kuantitatif memang Jawa Barat yang dapilnya banyak karena pemilihnya banyak. Tapi kalau secara kualitatif Jakarta 2 ini yang banyak ininya, yang harus dilayani. Karena diaspora Indonesia di luar negeri itu jumlahnya besar, nggak sedikit. Nah, kalau sudah begitu ya, wah nih masalah kampanye yang kayak gitu kecil lah. Terus mengadakan kampanye akbar, kampanye terbuka, termasuk kampanye on the road. Ya sewa truk lah, sound horek lah, inilah itu apa segala. Termasuk ini untuk beli, yang paling besar apa? Beli suara. Ya, lu mau dapat ini tapi lu pilih gua ya, gitu. Nah, ini yang terjadi. Lo kalau mau dapat ini dari gua, lo pilih gua ya, gitu. Nih misal saya nih nyalek, kampanye di sini. Ibaratnya gini, saya menjanjikan ini, kalau warga Bumi Bintang RW 08 Bumi Bintang Permai pilih saya duduk sebagai wakil Anda, saya akan perjuangkan aspirasi Anda. Seluruh warga Bintaro Permai dapat dapat ini kesempatan untuk bisa masuk ke sekolah unggulan Garuda gratis, cuma-cuma. Bukan sekolah rakyat ya, sekolah unggulan Garuda, agar bisa jadi SDM yang terampil, berkualitas ya, berkualitas dunia, mampu bersaing, berkompetisi di kancah global. Seperti itu.
Jadi ya saya beli dong. Saya kasih nih, misalkan saya kasih berapa nih rupiah nih buat seluruh warga sini. Paling gede tentu untuk ketua RW-nya. Ini maaf nih, ini saya hanya buka-bukaan apa yang terjadi di real ya. Contohnya walaupun ini contoh dari saya sendiri. Tapi ini saya contoh yang real aja nih, bukan yang bohong-bohongan. Ini karena kejadian. Nggak mungkin saya ngomong kalau saya nggak ada data realnya. Nih perhatiin ya. Paling besar saya kasih ke ketua RW-nya dong. Dari 500 T yang saya punya, sebagian udah habis untuk kampanye, untuk biaya kampanye yang pakai peraga. Termasuk untuk kampanye yang horek lah, istilahnya kayak gitu. Nah misalkan ketua RW saya kasih 1 T. Waduh, ketua RW sini saya kasih 1 T. Wah rame yang milih. Tiap ketua RW nih, ketua RW sejakpus jaksel nih, kasih 1 T, 1 T, 1 T, 1 T. Jangan 1 lah, 2 gitu. 2 T, 2 T, 2 T, 2 T, 2 T. Wah rame yang milih. Rame yang milih. Kayak gitu. Nah begitu kepilih, nah inilah yang, nah begitu kepilih godaan banyak. Nah apa aja godaannya? Habis rehat sebentar kita sambung lagi ya. Ya welcome back teman-teman. Godaannya banyak kalau udah kepilih jadi anggota DPR. Antara kita mau memang memegang komitmen kita kepada para konstituen, atau ya udah kita diem aja tapi bakal nerima uang yang kalau boleh saya bilang, kalau dihitung-hitung banyak. Anggota DPR itu dapat uang pensiun itu seumur hidup teman-teman. Nggak ratusan ribu, jutaan. Jutaan tuh bisa 1 digit, bisa 2 digit, bisa 3 digit depannya. Uang pensiun seumur hidup. Uang ini macam-macam banyak gitu. Ya, kalau sudah nggak lagi jadi anggota DPR, entah lost seat atau memang did not run for re-election, atau standing down atau stood down gitu. Sudah nggak mau lagi jadi anggota DPR tuh, memilih stand down atau stood down gitu. Jadi apa? Ya itu. Memang itu yang terjadi. Godaannya banyak teman-teman. Dapat tunjangan ini, dapat apa semua. Wah, banyak lah intinya. Kalau kita godaannya banyak. Kalau kita terlalu ini banget terhadap konstituen, nanti bisa ditelikung, disika-siku oleh anggota DPR yang lain dari partai lain. Kalau nggak dari partai lain, dari partai yang sama, cuma beda komisi. Gitu. Contoh misal nih, saya kepilih setelah saya kampanye, trail, bikin rally, terus bagi-bagi duit ya kan. Masa kampanye, kayak tadi saya bilang, ilustrasi ya. Saya kasih ketua RW-nya 2T, 2T, 2T ya kan. Ketua RT-nya 1T, 1T, 1T. Karena saya orang kaya, 500 triliun kekayaan saya. Amin ya Allah, kabul ya Allah, benar punya 500 triliun, 1 kuadriliun. Amin ya Allah, kabul ya Allah. Amin, amin, amin. Saya kaya, saya punya 1 kuadriliun rupiah ya Allah. Amin, amin, amin. Kabul ya Allah. Amin. Husnuzon ya Allah gitu. Nah, udah tuh saya bagi-bagi tuh. Ya kan? Menjelang hari pemilu, serangan subuh saya keluarin, serangan fajar. Tambah lagi, kasih ketua RW berapa ya? Kasih berapa? Ya, kasih 10
10 T 10 T. Ya, satu RW sejaksel jakpus itu ya. RT ini 5 itu separohnya. Nah, berapa tuh habis tuh? Ya. Kepilih saya. Kepilih enggak ya. Misalkan saya didudukkan atau ditugaskan di komisi 11 misalkan, komisi keuangan. Nah, itu. Itu komisi yang ngatur uang negara. Itu komisi yang merancang APBN, yang merancang masalah perpajakan, yang merancang masalah penerimaan negara, masalah kas negara, masalah investasi itu di komisi 11 apa di komisi 12 ya? Lupa saya. Kan ada 13 komisi itu DPR sekarang ya. Lupa saya ya. Taruhlah misalkan tetap masih di komisi 11 lah investasi kan. Taruhlah misalkan tetap di komisi 11 gitu misalkan kalau nggak dipindah ke komisi 12 atau apa. Kalau komisi 13 saya hafal, itu reformasi birokrasi, institusi dan regulasi, saya tahu. Jadi mitra-mitranya adalah yang dulu adalah mitra dari komisi 3 DPR, komisi hukum. Ya. Kemenkumham yang bertransformasi menjadi Kemenko Kumham IMIPAS. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Ada 3 kementerian di situ, jadi koordinasi. Kemenkum, Kementerian Hukum, Kemenham, Kementerian Hak Asasi Manusia, dan Kemenimipas, ya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Itu di Komisi 13. Sama Kemenpan RB, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi, itu di Komisi 13 itu. Jadi Komisi 3 mitranya cuma lembaga yudikatif aja, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Mahkamah Konstitusi. Jadi teman-teman ya, jadi kayak gitu. Misalkan saya duduk di komisi 11 ya, wah nggak bisa macam-macam. Kenapa? Duit negara, duit kementerian, jangankan duit buat kementerian, duit buat operasional presiden aja itu diatur sama komisi 11 DPR. Ya. Duit buat operasional presiden, wakil presiden dan sekretariatnya, operasional kabinet dan sekretariatnya, operasional menteri dan semuanya itu diatur semua di komisi, termasuk duit untuk gaji anggota DPR itu juga diatur di komisi 11 loh. Makanya kalau udah misalkan nih, saya ditugasi di komisi 11 kalau kepilih ya. Misal ya mau ini saya bisa untuk nggak bisa nih, saya nggak setuju nih anggota DPR dapat apa segala, nggak boleh begini, ini rakyat senang. Wah, kalau saya begitu di komisi 11, waduh, bukannya apa-apa, satu komisi tuh pada geruduk saya semua. Iya, karena kegoda kan, komisi 11 itu kan komisi seksi itu, komisi urus duit, komisi urusan fulus, ya. Komisi urusan fulus di DPR RI itu di komisi 11. Ya, yang ngatur duit operasional seluruh komisi, seluruh alat kelengkapan dewan ya, alat kelengkapan dewan di DPR, bahkan gaji pimpinan DPR itu yang diurus sama komisi 11. Ya, komisi 11 DPR yang ngurus. Ya, jadi kalau saya vokal nih kayak mewakili suara rakyat nih, ini Pak, banyak rakyat ini izin pimpinan, ini saya tidak setuju ini gaji naik ini rakyat banyak kelaparan, rakyat banyak menderita kesusahan, cari kerja susah segala macam. Wah, bukannya apa-apa teman-teman, ya. Outputnya apa yang terjadi? Ya rakyatnya dukung, rakyatnya
dukung saya, tapi satu komisi geruduk saya semua. Oh, bisa digebukin saya satu komisi itu. Ya, bisa digebukin saya satu komisi itu. Benar loh. Bisa jadi selama 24 jam diteror saya sama seluruh anggota komisi 11 itu, termasuk pimpinannya. Kamu ini segala datang tiba-tiba, ada juga nanti yang datang ke saya. Ya, ngelobi. Aduh, jangan macam itulah. Ini kan kalau duit itu kayak gitu. Makin saya berpendirian teguh, makin datang lagi nanti ininya. Bisa-bisa apa? Rumah saya kena. Ini jangan sampai terjadi ya. Jangan sampai terjadi. Bisa dimolotov. Tapi mudah-mudahan gak terjadi lah. Ya. Karena belum pernah ada kejadian seperti itu. Tapi semoga jangan terjadi. Ya. Ya itu pilihannya itu. Kalau kita mau vokal tapi resikonya ntar. Kita mau vokal tapi ntar resikonya bisa aja. Kalau ya hari apes itu gak ada di kalender ya. Bisa aja kejadiannya digeruduk satu komisi atau bahkan digebukin satu DPR. Urusan duit, bos. Urusan duit. Kayak gitu. Urusan duit. Nah sekarang gini, ya. Taruhlah Eko Patrio ngerosting kita sebagai rakyat yang mengkritik gayanya dia yang joget di DPR pas ada pidato kepresidenan, pidato kenegaraan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto tanggal 15 Agustus 2025 yang kemarin, hari Jumat itu. Langsung bikin konten VT kan. Emang gaji 3 juta gede, gak ada bersalahnya gitu. Tetot kayak gitu. Ya, karena Eko Patrio sebelum masuk PAN, sebelum masuk politik, dia udah kaya. Dari karir awalnya sebagai artis, pelawak di grup lawak Patrio, bawain acara infotainment Kiss. Ya. Di Indosiar. Honornya ngelawak di Ngelaba, di TPI, MNC TV sekarang, ya. Masuk politik. Wah, Mas Eko Patrio itu jadi kader PAN itu udah lama, teman-teman. Jadi anggota DPR dari PAN itu juga sudah lama, teman-teman. Wajar lah duitnya banyak. Orang udah lama masuk PAN, udah lama jadi anggota DPR kok. Iya kan? Di PAN jabat mentereng. Terakhir itu sebelum jadi sekjen, beliau itu adalah ketua PAN DKI Jakarta. Sekarang kan sekjen PAN karena pejabat sebelumnya Pak Edi Suparno itu jadi wakil ketua MPR periode 2024-2029 dari fraksi PAN. Kayak gitu. Ya udah jadi apa? Ya wajar lah kalau kayak gitu. Duitnya banyak. Makanya 3 juta buat dia mah kecil. Tapi buat kita nggak ini. Udah berarti banget lah itu. Nah kalau saya, andaikan saya nih duduk komisi 11 DPR, saya sevokal itu, wah digerebek saya. Ya, paling ntar ujung-ujungnya pulang lewat mana lo, kayak gitu. Tapi semoga nggak kejadian lah. Paling cuma ntar deh, pulang lewat mana lo? Lo lewat mana lo pikir lo mau kemana? Sini dulu lo, ya kan? Ujungnya pasti saya digituin. Makanya pilihannya itu.
kita mau bersuara tapi resikonya apa? Resikonya ya begitulah, di sliding sama temen-temen satu lembaga, atau kitanya mau aman tapi diem aja. Rakyat yang ngamuk tapi diamuk sama yang lebih besar. Itu aja gitu. Nah itu sih tinggal pinter-pinter kita aja teman-teman ya. Kalau masalah Nafa Urbah komplain, rumah di Bintaro ke Senayan macet, ya berangkatnya sebelum subuh atau mbak. Ya percuma aja jadi bendahara fraksi Nasdem DPR 2429 tapi gebleknya nggak ketulungan. Please deh ah. Ya, kembali kan bendahara fraksi Nasdem DPR 2429. Ketuanya Pak Victor Leskodat, mantan gubernur NTT. Ya berangkatnya sebelum subuh lah. Masuk kantor pagi-pagi, tiap rapat hadir ya. Rapat komisi, rapat AKD ya. Ya nggak semua AKD lah. Di situ tercatat sebagai anggota AKD mana datang. AKD DPR tuh banyak. Ada MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Itu kok apa? Kalau boleh dibilang tuh Mahkamah Etik ya. Ethics Committee ya, Mahkamah Etik. Ada ini BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Ada Buret, Badan Urusan Rumah Tangga. Ada Banggar, Badan Anggaran. Ada Balek, ada Badan Legislasi. Nah ini yang nyusun undang-undang nih. Yang nyusun undang-undang tuh Balek dan Legislasi. Sama Komisi Hukum, Komisi 3, DPR. Nah tuh. Terus Badan Aspirasi Masyarakat. Ini badan baru, ketuanya dari fraksi Demokrat. Untuk 2429 ini, saya lupa namanya siapa. Desi Ratnasari soalnya masuk di anggota itu. Badan Aspirasi Masyarakat. Ya. Itu badan baru yang dibentuk di 2429 DPR. Apalagi banyak. Ya situ tercatat sebagai anggota AKD yang mana datang gitu. Misalkan tercatat sebagai anggota Balek datang, tiap Balek bikin rapat datang. Anggota BKSAP bikin apa rapat datang gitu. Situ tercatat sebagai anggota komisi apa gitu, misalkan datang rapat komisi gitu. Contoh saya misalkan saya tercatat anggota komisi 11. Komisi 11 DPR rapat datang saya. Atau saya tercatat di komisi 1 DPR ya kan. Datang tiap rapat datang, tiap sidang datang. Paripurna DPR apa datang, nggak pernah bolos. Malah bagus. Lebih bagus lagi kalau sudah nggak pernah bolos, aspirasi rakyat diperjuangin. Nah, itu. Cuman kalau kita terlalu ini banget, tadi saya bilang ujung-ujungnya pelawat mana lo? Sini dulu lo, lu gak bakal lo mau kemana sih lo? Sini dulu, sama ikut gua dulu. Gitu. Ujung-ujungnya pasti kayak gitu. Kalau nggak itu di teks masuk, atau di telepon kering, kayak gitu. Tapi kita didukung sama yang lebih besar. Ada anggota DPR yang 2429 seperti itu ada teman-teman. Cuman ketutupan sama yang apa? Yang main aman, diem ya kan. Tapi diamuk sama yang lebih gede. Nah, itu besok tuh kejadiannya. Gitu. Ya kalau itu sih pinter-pinter kita aja lah. Kalau ya gaji cukup kok. Ya kalau sambil Pak anggota DPR boleh sambil jalanin bisnis ya, yang larang siapa? Pak udah jadi anggota DPR nih Pak. Nah terus saya mau lanjutin investasi saya boleh nggak Pak? Yang larang siapa? Yang larang siapa? Masih boleh teman-teman.
Anggota DPR aja banyak yang jadi komisaris. Anggota DPR itu aja masih banyak yang ngejalanin bisnisnya. Anggota DPR masih jadi pengacara banyak. Anggota DPR masih punya proyek-proyek pribadi banyak. Anggota DPR masih jalanin tambangnya banyak. Anggota DPR masih jalanin karir keartisannya. Hei, banyak. Dikata Ahmad Dhani berhenti ngartis gitu jadi setelah jadi anggota DPR, kagak tong. Mulan Jamila juga berhenti jadi artis setelah jadi anggota DPR, kagak. Eko Patrio, Uya Kuya, terus siapa lagi tuh anggota DPR yang artis tuh, ya? Kecuali beberapa emang udah full berhenti. Anggota DPR yang apa namanya masih aktif jadi artis, banyak tong. Kecuali emang udah berhenti bener jadi artis kayak Rachel Mariam, terus apa maneh Nico Siahaan, terus macam-macam banyak dah itu yang sudah benar-benar berhenti itu ya. Kalau Rachel Mariam memang udah lama jadi anggota DPR dari Gerindra. Ya, sejak pertama kali Gerindra masuk DPR, nah dia sudah jadi anggota DPR dari Gerindra tuh. Kayak gitu teman-teman. Ya, itu pinter-pinter ya kita aja lah. Kalau mau nambah duit tambah banyak ya nggak usah lah ini apa minta udah ini kos hotel kos ini berjuta-juta apa banyak kos di mana kalau ngekosnya di Permon atau ngekosnya di apa Ritz Carlton SCBD ngekosnya di mana tuh enggak kosnya di apa ngekosnya di Kempinski, ngekos di Mandarin Oriental, ya di hotel mulia atau di hotel papan atas di dekatnya apa di dekatnya Senayan nih enggak ya itu mah masuk akal lah kan. Dan jangan disebut ngekos dong itu nyewa kamar. Ada ya. Ya itu pinter-pinter apa pakai mobil pribadi bisa kok ya enak pakai mobil pribadi ya kan nggak usah jangan mobil dinas itu kan uang rakyat uang negara itu tuh pakai mobil pribadi enak bisa ini lebih fleksibel ya nggak iya seperti itu teman-teman ya nah, jadi kalau jadi inilah pentingnya financial quotient tuh perlu teman-teman agar supaya kita nggak geblek kayak anggota DPR itu. Ya, saya doakan mudah-mudahan bagi yang ingin besok melakukan penyaluran energi demokrasinya di depan gedung MPR DPR. Saya doakan semoga lancar, semoga aman, semoga damai, semoga tujuannya tercapai, semoga aspirasinya didengarkan oleh para yang katanya wakil rakyat tapi sesungguhnya tidak wakil rakyat. Nah itu aja dari saya. Demikian Sunday with James Cohen Spencer pekan ini. Sampai ketemu lagi di tayangan yang sama hari Ahad pekan depan.